Nusantara ini antara lain di dalamnya itu ada beberapa subsatgas. Tepatnya ada 4 subsatgas. Yang pertama subsatgas manajemen sosial. Nah, ini di sana digawangi oleh Direktorat Intelijen. Di sini mengelola peranata sosial di masyarakat. Ya, jadi mengondisikan masyarakat. Bagaimana masyarakat tetap bisa beraktivitas sebagaimana biasanya tanpa terganggu dengan aktivitas politik yang meningkat. Ya, termasuk mengelola jangan sampai terjadi disintegrasi, gesekan sosial di sana. Ini tugas dari subsatgas manajemen sosial. Yang kedua ada subsatgas manajemen kemitraan. Nah, namanya saja kemitraan. Jadi Polri ini harus bermitra dengan seluruh stakeholder yang ada, baik itu formal maupun informal, termasuk masyarakat, baik itu korporasi maupun secara individu. Ini harus kita kelola, kita harus bermitra, semua harus kita berdayakan. Tujuannya satu, untuk mewujudkan Kamtibmas yang kondusif. Itu digawangi oleh Direktorat Binmas atau Pembinaan Masyarakat. Itu sampai ke level terdepan, di sana ada Babin Kamtibmas. Nah, yang ketiga ada subsatgas manajemen media. Nah, ini digawangi oleh Pak Maladi selaku Kabid Humas Polda. Di Polres juga ada seksi humas, sampai di tingkat polsek tentunya itu Kapolsek dan para babin sendiri itu sebagai petugas yang menghandle di tingkat desa ataupun kelurahan. Nah, di sini kita menyampaikan informasi-informasi tentunya yang bermanfaat oleh masyarakat dan mengkanter bila mana ada opini-opini negatif, ya kita sampai melakukan take down, juga kita melakukan counter opini, memberikan narasi-narasi positif untuk membangun agar masyarakat ini mendapatkan informasi-informasi yang benar, yang akurat, yang bermanfaat. Karena kita ketahui bersama Mas Taufik, dengan semakin berdekatnya tingkat pemilihan pemungutan suara, ini kita tidak bisa pungkiri polarisasi di masyarakat sudah terbentuk. Ya, kita sudah tahu khususnya di Bangka Belitung ini partai pengusung dan partai pendukung kepada pasangan calon siapa saja sudah kita ketahui bersama. Sudah otomatis polarisasi di masyarakat sudah terbentuk juga. Nah, inilah tugas kami dari subsatgas atau Satgas Nusantara ini untuk mengupayakan polarisasi ini jangan semakin mengerucut, semakin mengeras. Bagaimana kegiatannya? Nah, kita lebih mengedepankan kegiatan-kegiatan yang bersifat preemptif dan preventif. Jadi mengajak serta masyarakat, seluruh stakeholder dari kalangan birokrasi, kalangan politisi, bahkan dari korporasi dan masyarakat biasa, termasuk LSM, kita berdayakan semua. Nah, dari bentuk kegiatannya nanti lebih kita utamakan kegiatan-kegiatan yang bersifat kemasyarakatan, baik itu di bidang kesehatan, seni budaya, olahraga, bakti sosial. Kira-kira nanti seperti itu kegiatannya. Sudah cukup itu. Ya, tapi perlu dikut Pak ya. Artinya di Bangka Belitung ini ada 11 ya. 11 pasangan yang bertanding di 4 kabupaten ya. Perlu ingat, ini ingat nggak ini mana aja? Tengah, Bangka Selatan, Belitung Timur, sama Bangka Barat. Nah, kan gitu. Nah, jadi tadi sempat di off air kita ngobrol dengan Pak Waka. Ini kan berarti memang Pak kita langsung ke sini jadi nggak siap-siap. Jadi kalau teman-teman kreatif ada yang nonton, ada yang kurang di sini. Apa coba? Kopi, mana kopi nih tim kreatif? Lagi puasa. Pak, boleh nggak Pak kalau kita minta jadi apa sih peran media dalam kontestasi besok? Jadi saya daulat minta diperintah ini Pak. Nah, itu tentunya. Peran media tentunya sangat sentral dan sangat vital. Ya, karena ini ibarat kata sebagai corong ya, untuk memberikan informasi kepada masyarakat, juga memberikan edukasi kepada masyarakat. Tentunya media dalam menyampaikan informasi-informasi
tentunya informasi yang objektif, yang baik, yang membangun, ya toh? Jangan sebaliknya. Nah, tentunya itu peran media. Ya silakan nanti mau kelompok mana saja yang mau mendatangi, itu media harus menerima juga. Ya. Kayak saya mau didatangin kelompok mana saja saya terima. Ya. Tapi belum berarti kita memihak mereka kan. Betul. Tapi informasi yang datang kita, ya kita kelola, kita distribusikan, ya kita diseminasikan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui yang terupdate. Ya, perkembangan informasi terkini, terutama yang terkait dengan masalah politik ini ya, karena ini bicara masalah pilkada, ya tentunya peran media di sini juga harus bisa memberikan edukasi kepada masyarakat. Silahkan berkontestasi, silahkan memilih siapa saja, ya. Tapi itu hak pribadi, ya tidak boleh dipaksa-paksa. Termasuk juga harus bisa memfilter bila mana ada informasi-informasi yang sumbernya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini kiranya lah media juga bisa memberikan counter ya. Kira-kira seperti itu. Tapi kalau untuk kepolisian sendiri mungkin ada perhatian khusus nggak Pak untuk media? Mungkin sudah dalam pengamatan 1-2 mungkin seperti itu nggak? Sampai sejauh itu tidak? Kalau kira-kira karena kan mungkin dalam tanda kutip ada media-media yang dalam tanda kutip sengaja nah, mungkin Pak malah dia yang tahu. Enggak, mungkin barangkali seperti itu. Yang dibedakan kan ada yang mainstream, ada yang medianya parsial. Artinya bukan parsial ya, tapi ujuk-ujuk ada. Kan gitu. Yang timbul sendirinya gitu. Dan masyarakat menyimpulkan itu semua media. Padahal hanya media yang terverifikasi lah yang punya hak dilindungi Undang-Undang 40 kan begitu. Ini sepertinya Mas Taufik yang lebih tahu. Enggak, tapi kita butuh legalitas untuk disampaikan karena barangkali kami sendiri kan Pak. Artinya media ini sekarang ini memang agak berat karena media sangat mudah membuat media. Betul ya. Saya kira undang-undang yang ada kan harus dipatuhi ya. Betul. Siapapun yang ingin berkecimpung di dunia persurat kabaran atau media ya. Baik ini online maupun yang lainnya ya, kalau sudah ada landasan yuridis yang mengatur siapapun orangnya, baik itu sifatnya individu ataupun itu korporasi, harus mematuhi aturan yang ada. Lah seandainya ada yang melakukan seolah-olah dia berperan sebagai media, ya mungkin dari media yang sudah terverifikasi, yang sudah terregistrasi, yang sudah memiliki badan hukum, ya bisa berkoordinasi atau kerjasama dengan kami. Kalau memang itu sudah melanggar hukum, ya bisa kita buktikan secara formal maupun secara materialnya. Ya nanti kita sidik dengan undang-undang yang ada. Kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi kita juga melindungi yang legal tentunya. Kalau yang ilegal ya janganlah. Justru ya biasanya yang ilegal kan mencari sensasi. Jadi buzzer, jadi black campaign dan sebagainya. Itulah. Ya, ini kita juga nanti tentunya mohon masukan juga dari media-media yang sudah terregistrasi, ya, yang sudah terverifikasi, yang resmi ini untuk memberikan informasi kepada kami tentunya. Karena di Polda kan ada dari Subdit Cyber ya, termasuk nanti dari Krimsus maupun Krim ya. Nanti kita lihat nanti pelanggaran yang dilakukan ini masuk ranah pidana umum atau pidana khusus. Nah, nanti silahkan nanti kita laporkan ke sana. Kalau nanti dari pendalaman penyelidikan bisa ditingkatkan ke penyidikan, kalau unsur-unsur terpenuhi ya kita proses sebagaimana mestinya. Ya, aturan undang-undang yang sudah memberlakukan seperti itu. Ya, baik. Tampaknya ini Pak Wakapolda ini sebenarnya kalau boleh saya quote ya, teman-teman di media tolong bantulah menjaga kondusivitas di konsentrasi yang akan datang. Jangan kemudian asal mengaku media, ngomong semuanya sendiri, berada di pihak-pihak yang tidak on the track, yang lurus begitu ya. Jadi menurut saya memang saya minta menghimbau kepada teman-teman. Saya yakin kalau memang sudah punya koridor akan memposisikan itu dengan benar. Nah, masyarakat juga kami mohon filter juga dalam membaca berita ya Pak ya. Jangan asal berita sumbernya dari mana dengan media yang tidak terverifikasi, kepercayaannya kurang.
jempol ini masalah jempol, ya kan? Klik share. Iya. Nah itu kan Jangan dari buru-buru kampanyenya langsung Pak share, Maladi dulu kan. Klik, filter, baca, cermati, tahanlah jangan langsung share. Ini bahaya memang. Tapi oke lah, kami akan komitmen Pak Waka, jadi kami komitmen akan mengawal ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kontestasi ini. Moga-moga tetap kondusif, Pak. Ya. Nah, tapi Pak kalau boleh bertanya juga, Pak, ini kan ada 4 daerah, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka Barat, Belitung Timur, yang paling rawan. Ya boleh dikata semua rawan. Semua rawan. Saya kira Mas Taufik juga sudah mencermati, kita juga sama-sama mencermati. Memang kalau kita lihat eskalasi atau tingkat kerawanan ini dari 4 wilayah yang ada untuk sementara ya memang yang pasangan calon head to head itu memang perlu harus kita cermati, kita waspadai, karena di sana polarisasi kan hanya mengerucut 2 kelompok, 2 kubu. Ini yang harus kita cermati yang utama. Jangan sampai nanti ada benturan ya antar masyarakat di sana yang tadinya kita bersaudara, kita hidup guyup, rukun, karena hanya beda pilihan, ya beda dukungan, mengorbankan rasa kekeluargaan yang sudah terjalin sekian lama. Ini yang harus kita hindarkan. Mungkin juga kita ketahui bersama di Bangka Barat ya, ini incumbent ya, memang sebelum-sebelumnya sudah ada kelompok masyarakat ya yang kurang sependapat atau tidak senang, bahkan sudah menyuarakan ya inilah kelompok-kelompok yang yang tidak mau melihat pluralisme gitu ya. Nah, jadi di Bangka Baratnya agak unik jadi kultur ya. Jadi memang ikut Bangka Tengah agak rawan karena head to head, kemudian Bangka Barat agak rawan karena kultur ya. Nah ini Pak Umar Dhani dan jajaran mestinya butuh energi ekstra. Kita sudah menyiapkan itu semuanya, bahkan pihak Polri khususnya dari Polda Kepulauan Bangka Belitung ini sudah membuat prediksi-prediksi kerawanan tahap per tahap. Nah, jadi kita sudah menyiapkan kira-kira nanti tahap sekarang pengumuman pasangan calon. Syukur alhamdulillah untuk 4 kabupaten yang ada hasil verifikasinya lolos semuanya. Aman. Alhamdulillah. Ini step ini sudah terlalui, sudah aman ya. Nah, nanti tahap berikutnya ini undian nomor. Ya. Nah, kita juga sudah prediksikan kita kerawanannya apa ya. Nah, ini kita sudah menyiapkan personil, baik pengamanan secara terbuka maupun pengamanan secara tertutup. Ya, ini sudah kita terus ikutin perkembangannya. Nah, sampai nanti pemungutan suara bahkan penghitungan, bahkan sampai nanti pelantikan kita sudah siapkan prediksi-prediksi kerawanan dan personil pengamanannya. Ini sudah sampai nanti selesai kita sudah lakukan semua. Bahkan kekuatan backup yang ada di Polda maupun kekuatan nanti bantuan dari unsur TNI semua sudah dilakukan rapat koordinasi, bahkan kita sudah meminta kekuatan real yang nantinya bisa diperbantukan kepada Polri. Nah, jadi ya inilah kita perlunya seluruh stakeholder di Bangka Belitung ini bersama-sama memiliki tanggung jawab. Gitu. Jadi bukan hanya Polri saja, tapi masyarakat Bangka Belitung ini juga memiliki rasa tanggung jawab. Termasuk media loh ini ya. Iya siap. Ya kira-kira seperti itu Mas Abi. Baik, kita akan lanjut ya, tapi kita akan break dalam 1-2 menit ke depan. Oke? Break untuk kita ketemu 1-2 menit ke depan.
Oke, kembali lagi di Dialog Ruang Tengah bersama Wakapolda Bangka Belitung dan host terbaik kita, Mas Ovi, Prof. Uvi ya, dan saya sendiri Edi Junichiro. Kembali lagi, menarik soal pilkada hari ini. Pak, saya mau menyambung soal peran media tadi. Saya balik lagi ke peran media tadi. Jadi saya boleh nggak minta penegasan atau lebih ke sesuatu yang lebih dalam tanda kutip keras ini untuk teman-teman media yang di luar sana kan ada banyak sekali teman-teman media yang liar, Pak. Apakah teman-teman Polri punya perhatian khusus dalam konteks pilkada ini terhadap peran media itu sendiri, Pak? Ya pastilah, karena tadi yang di depan sudah kami katakan, media ini kan sebagai penyambung lidah atau corong ya, menyampaikan informasi-informasi kepada masyarakat. Nah, ini perannya sangat vital, sangat sentral ya. Jadi kalau nanti ada media-media, mohon maaf ya, ini yang ilegal itu ya, tidak memiliki izin ya, tidak terregistrasi, tidak terverifikasi, sehingga dia kan menerjang aturan-aturan yang ada di undang-undang ya. Jadi dia tidak ngerti kode etik terkait masalah jurnalistik. Itu menurut persepsinya dia saja gitu. Dia belum tentu datang ke sumber informasi, mendapatkan sumber informasi yang benar. Itu bisa aja berdasarkan persepsi, apalagi dia tidak berbadan hukum, tidak memiliki izin, dan tidak bisa dikatakan dia sebagai media dong ya media abal-abal gitu ya. Ya tentunya hal seperti ini kalau memang ada, dilaporkan aja ke kita ya, dilaporkan aja pihak kepolisian. Nanti kita akan lakukan pendalaman, kita akan lakukan proses penyelidikan. Kalau memang nanti ada bukti-bukti akurat baik yang bersifat formal maupun materialnya, ya kita tingkatkan ke penyidikan, kita proses gitu ya. Nah, jadi kita mengharapkan ya media-media yang terregistrasi, yang bisa dipertanggungjawabkan. Seandainya nanti ada berita-berita yang disampaikan kepada masyarakat yang tidak benar, kalau ini yang menyampaikan dari sumber informasi medianya jelas, kan kita bisa komplainnya enak kan? Ya. Nah, kalau nanti media yang ilegal, kita komplainnya kemana nih? Alamatnya nggak jelas. Ke Dewan Pers nggak diakuin. Iya. Ya kira-kira seperti itulah. Iya. Tapi seneng karena memang media saat ini posisinya agak sulit ya Pak, karena bikin portal itu sangat murah dan simpel gitu. Makanya perorangan pun bisa ya. Nah, media-media yang mainstream ini agak berat untuk mengawal ini menjadi kalau kita jadi pilar keempat demokrasi agak berat karena mineral ikutannya ini banyak. Tapi saya juga menghimbau tidak hanya media yang terverifikasi juga, saya himbau memang kita harus berposisi yang benar-benar menjaga kontestasi ini menjadi dinamis, menjadi meriah, menjadi ramai, tapi tetap memberikan hak kepada publik untuk mendapatkan informasi yang sebenarnya. Nah, kalau untuk media-media yang partisan, barangkali memang bisa Pak, calon itu bikin media sendiri, jadikan buzzer, jadi black campaign. Nah, tentunya punya konsekuensi tersendiri ya Pak ya, artinya bisa dikenai undang-undang ITE dan sebagainya. Dan kami akan sangat komit di situ Pak. Itu jelas berarti kan. Hati ya teman-teman ya. Itu benar-benar jadi perhatian khusus lah buat teman-teman semua. Komunikasikan. Pak, kembali lagi ke soal pengamanan lagi. 4 kabupaten akan digelar serentak nanti kemudian. Bapak bilang tadi Bangka Barat sudah dapat mengendus sesuatu yang agak berbeda. Bangka Tengah mungkin ada juga. Belitung Timur juga ada. Bangka Selatan begitu juga. Nah, dari semua itu sendiri bagaimana dengan personil, kemudian dengan strategi-strategi khususnya gitu seperti apa Pak? Ya, terima kasih. Jadi pada prinsipnya di 4 kabupaten masing-masing Polres sudah siap ya. Dari aspek personil, perlengkapan, peralatan ya, termasuk konsep operasinya pun sudah dibuat baik dari Polda maupun dari Polres sendiri. Dan Pak Kapolda sudah cek langsung di semua Polres dan hari ini beliau ada di Bangka Barat untuk melihat langsung sejauh mana kesiapan dari Polres Bangka Barat. Dan besok beliau ke Belitung Timur. Nah, jadi pada prinsipnya semua Polres sudah siap untuk mengamankan proses pilkada. Ya, tahapan per tahapan kita sudah menyiapkan. Nah, untuk pengamanan sendiri
Polri sudah menyiapkan kekuatan, baik kekuatan utama yang ada di tingkat Polres dan kekuatan backup yang ada di tingkat Polda sudah kita siapkan, termasuk kekuatan bantuan dari unsur TNI maupun dari unsur lainnya. Unsur lainnya inilah dari Linmas ya, atau Hansip lah itu ya. Nanti yang mengamankan di TPS itu semua sudah diverifikasi, data sudah lengkap, disesuaikan dengan TPS yang ada. Jadi strateginya bagaimana untuk mengamankan? Kalau saya bicara sebagai Satgas Nusantara, kita mengedepankan preemptif preventif. Kita lebih banyak datang kepada masyarakat secara proaktif. Dengan mapping kerawanan yang ada, kita nggak apa-apa langsung ngomong santai aja apa ya, walaupun ada begini ya. Jadi dengan adanya dinamika yang terjadi di masyarakat, ya, jangan sampai nanti masyarakat ini pikirannya terfokus untuk selalu membicarakan pilkada, ya, persaingan antar pasangan calon saja. Lah inilah dari Satgas Nusantara ini yang punya tugas sebagai cooling system, ya, menjadi pendingin. Agar masyarakat kita ini tidak terfokus kepada permasalahan pilkada saja. Maka dari itu nanti kita membuat formulasi bentuk-bentuk kegiatan di masyarakat khususnya di 4 daerah ini. Jadi masyarakat kita ini biar ada kegiatan lain yang sifatnya positif. Bisa di bidang sosial ya, seperti nanti kita memberikan bantuan sosial kepada masyarakat-masyarakat yang tidak mampu. Kita juga ada kegiatan nanti mungkin di bakti kesehatan ya kepada masyarakat, ya. Juga olahraga bersama, ya, melibatkan seluruh masyarakat termasuk pasangan calon, partai pendukung, biar cair di sana. Itulah strategi yang akan kita. Berarti polisi juga punya strategi kayak EO juga. Iya. Tapi gini, saya minta jaminan. Saya mau minta jaminan dari Pak Waka bagaimana gini. Soalnya yang namanya kekuasaan itu godaannya besar. Polisi itu punya kekuatan, punya kekuasaan. Nah, Pak Waka, bagaimana jika ditemukan di jajaran kepolisian yang nakal, Pak, dalam tanda petik ya agak condong-condong begitu, Pak. Kan tadi pesan ke media sudah, pesan ke masyarakat sudah, sekarang pesan ke internal. Jangan-jangan didiamin kan begitu. Oh, tidak. Nah, kita terbuka. Siap. Jadi kalau memang ada informasi, ada pengaduan, ada laporan dari masyarakat, ada ya indikasi oknum Polri ya sudah terjebak atau ikut-ikutan dalam politik praktis, kita tegas. Kapolri sudah menegaskan Polri tegak lurus, Polri harus netral, ya, tidak ada kepentingan dengan kelompok manapun, dengan partai manapun, dengan pasangan manapun. Pak Kapolda pun sudah menegaskan, ya, di setiap kegiatan, ya, rapat-rapat maupun video conference beliau selalu menegaskan, jangan ada satupun personel Polri yang coba-coba melakukan kegiatan-kegiatan ke arah politik praktis, mendukung tadi, tidak ada. Seandainya ada, siapapun silakan masyarakat melapor, kami pasti akan tindak lanjuti, kami pasti akan proses. Ya, itu sesuai dengan pelanggarannya. Ya, kalau itu punya jabatan, dipastikan nanti bisa copot jabatannya. Ya, kalau itu anggota biasa, bisa kita pindahkan demosi. Nah, itu udah pasti udah komitmen kami. Ya. Jadi kalau mau nekat mau aja silakan, ya kan? Jadi kalau ada anggota polisi, ya silakan. Silakan aja. Ya. Unsur pimpinan mulai dari Mabes Polri, Polda, Polres sampai Polsek kita harus berkomitmen itu. Iya. Benar. Artinya yang mengawasinya pun bukan cuma internal saja. Artinya masyarakat semua ikut mengawasi. Iya. Silakan kasih tahu, silakan informasikan, dieksekusi. Tapi masyarakat butuh jaminan ini hingga kontestasi ini berlangsung lebih asik, lebih fair, kan lebih asik. Jadi polisi pun komitmen untuk ada di posisi benar-benar netral. Semuanya harus profesional sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Kami harus profesional di bidang Harkamtipmas. Ya. Nanti teman-teman KPU juga harus profesional sebagai penyelenggara pilkada ini.
Nah, demikian juga Bawaslu sebagai pengawas atau wasit. Kalau ada kecurangan itu laporkan apa adanya. Termasuk media, gitu, juga mengawasi semua. Siap. Siap. Berarti kita juga punya tugas khusus untuk menyampaikan juga informasi kalau ada media-media yang liar tadi. Oh iya. Kasih tahu Bapak lah. Siap Bapak. Bila perlu dilaporkan. Tadi kita sampaikan. Pak, tapi saya tertarik dengan apa yang Bapak sampaikan tentang program untuk pemecah cooling Sistem. penyejuk tadi, Iya. ya kan? Itu. Iya. Artinya ini butuh EO untuk kerjasama. Bapak siap dong untuk itu? Enggak, itu kan menurut Enggak, saya artinya berbagai macam kegiatan itu Iya. nanti kan tentu akan ada ini. Biar lebih nanti program itu lebih netral lagi, maka perlu orang pelaksananya juga netral ya Pak. Justru ini kami datang ke sini salah satu strategi saya untuk lebih gandeng netral media Nah, bersama-sama itu, ya. Polri, ya toh, untuk menciptakan suasana atau situasi kondisi di Bangka Belitung ini agar kondusif. Nah, berarti kita ini cerdas. Jadi beliau Netral, datang, kan? kita suruh duduk di sini, kita ajak ngobrolnya dengan non formal dan santai, biar ini juga demokrasi besok 9 Desember itu pesta kan Pak. Iya. Harus meriah, Betul. harus senang. Tapi ini waktu tinggal 10 menit. Menurut saya 10 begini, menit, Cok. ada satu hal. Dalam sebuah pilkada atau kontestasi apapun yang terjadi adalah pragmatisme. Meskipun bukan domainnya Pak Waka ini, bukan teman-teman kepolisian. Jadi soal transaksional. Tapi boleh pesen dong Pak. Ya kan? Bukan domain beliau, tapi domain Bawaslu ya utamanya. Tapi kan beliau kan Boleh lah. polisi kan harus bisa ngapain saja Iya kan dong, begitu. harus tahu soalnya. Pak, ada pesan-pesan kepada masyarakat, Pak. Ini penting di quote-quote terakhir sambil kita nanti kalau ada netizen tanya kita sampaikan ke beliau. Iya, iya. Mungkin juga tidak hanya untuk masyarakat, tapi buat pasangan calon juga sekalian. Oh, boleh. Informasi juga. Pokoknya lo tanya apa Ya, aja, silakan, jawab Pak. beliau. Pokoknya. Karena kita live, jadi beliau nggak bisa nolak gitu. Ya, semua kan sudah ada koridor hukumnya, ya. Jadi memang di kontestasi politik itu sudah menjadi rahasia umum, ya kan? Nah, itu sulit untuk dihindari. Dan masyarakat kita sudah cerdas kok. Siapapun yang datang dengan cara bagaimana datang, pasti masyarakat menerima semua kok, welcome semua kok. Masalah pilihan nanti hati nurani, ya toh? Nah, makanya harus jual program yang bisa menarik simpati masyarakat, ya toh? Yang nanti bisa direalisasikan dan masyarakat merasakan hasilnya, ya toh? Nah, itu pasti nanti akan dipilih. Daripada janji-janji yang muluk-muluk nanti tidak terrealisasi. Saya minum kopi. Ya silakan, itu kan namanya mempromosikan, ya. Menjual program itu sah-sah saja. Dengan cara bagaimana, tentunya cara yang sesuai dengan koridor hukum. Nah, nanti memang Bawaslu selalu meneropong, nguping, ngikutin. Kalau nanti itu masuk teropong Bawaslu itu pelanggaran, ya nanti pasti akan ada proses atau sanksi. Baik administrasi, teguran, bahkan sampai ke ranah pidana. Itu nanti ranahnya Bawaslu lah. Tapi menarik ya, menarik quote dari Pak Waka. Jadi ketika ditanya bagaimana menghindari pragmatisme, beliau menjawab bahwa itu sudah rahasia umum dan bukan berarti itu mengizinkan. Tapi ada quote penting menurut saya. Artinya begini, jangan sampai calon-calon itu juga beli kucing dalam karung, sudah ngasih sesuatu nggak dicoblos. Iya kan Pak, betul kan? Artinya sama, masyarakat juga jangan sampai membeli kucing dalam karung untuk calon pemimpinnya. Kan mereka sudah cerdas. Makanya Pak Waka menyampaikan bahwasanya yang paling penting adalah bagaimana memikat hati masyarakat pemilih itu dengan program, dengan komitmen, dan kita yakin akan membangun daerah itu dengan konsep-konsep yang memang cerdas, bukan pragmatisme. Jadi kalaupun ada, jangan saling tertipu, masyarakat jangan tertipu, calon pun jangan tertipu ya. Ngasih sesuatu nggak dipilih juga, itu hak masyarakat juga kan. Rugi banget deh. Rugi besar. Ya artinya kita harus pahami pilkada besok masyarakat pemilih kita adalah cerdas dan mereka akan memilih calon pemimpin yang cerdas yang bisa membawa daerahnya untuk maju, untuk bermimpi. Nah, kita di akhir-akhir kita support teman-teman kepolisian, kita saling kerjasama Bapak untuk menjadikan pilkada 2020 ini menjadi pilkada yang benar-benar pesta, benar-benar mencerdaskan, dan akhirnya outputnya adalah mendapatkan kepala daerah yang berkualitas untuk daerah kita yang lebih maju lagi. Terakhir Pak Waka, boleh nggak quote-quote terakhir, pesan terakhir sebelum kita akhiri dialog ruang tengah ini. Tapi kalau mau ngopi dulu boleh Pak Waka. Terima kasih.
Jadi ini kita melaksanakan pilkada di tengah pandemi COVID-19 ya. Jadi pemerintah sudah berjuang keras sampai hari ini, walaupun di wilayah kita termasuk zona kuning atau zona hijau. Jangan diartikan kita bebas. Kita harus tetap hati-hati, kita harus tetap waspada. Namanya penyebaran virus ini tidak bisa kita deteksi secara kasat mata. Nah, protokol kesehatan mutlak harus dilaksanakan. Apalagi KPU sudah mencanangkan partisipasi masyarakat dalam kehadiran di pilkada ini cukup tinggi ya, 77% lebih loh ya. Nah, ini bukan hal yang mudah. Nah, ini masyarakat dihinggapi rasa ketakutan. Ya, rasa kekhawatiran di tengah pandemi ini. Bagaimana kami dari kepolisian, juga nanti KPU, Bawaslu, bahkan semua ya, para pasangan calon, partai pengusung, pendukung ini bisa meyakinkan masyarakat yang memiliki hak pilih untuk berbondong-bondong datang ke TPS. Ya, ini karena pesta. Ya, pesta harus dari suasana hati yang senang gitu ya. Jangan ada rasa ketakutan. Inilah kita proses ini meyakinkan kepada masyarakat memang kita sudah hidup bersama-sama virus ini. Makanya protokol kesehatan mutlak harus kita laksanakan ya. Menggunakan masker, jaga jarak, sering cuci tangan itu harus kita patuhi. Ya. Nah, kemudian dalam hal ini untuk pelaksanaan pemilu kami selaku Kasatgas Nusantara Daerah tentunya mengajak dan menghimbau seluruh masyarakat, seluruh stakeholder ya di Kepulauan Bangka Belitung ini, khususnya di 4 kabupaten ini harus tetap menjaga rasa persaudaraan, rasa persatuan. Jangan mengorbankan kepentingan sesaat. Tapi nanti kita untuk merajut kembali rasa persatuan ini butuh waktu yang begitu lama. Ini yang harus tetap kita jaga. Nah, ini peran kita semua, tentunya sesuai dengan tugas dan fungsi kita masing-masing, harus memberikan kontribusi positif kepada masyarakat kita. Kira-kira itu pesan saya. Baik, terima kasih karena sudah statement terakhir. Saya nggak mengquote lagi, nggak mendegradasi lagi apa yang disampaikan Pak Waka. Tampaknya itulah pesan terakhir. Saya hanya berpesan sebelum menutup acara ini, salam sehat dari kami, sehat untuk kami, sehat untuk kita, sehat untuk Indonesia. Selamat bertemu lagi di Dialog Ruang Tengah yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih. Thank you, Pak. Kopinya, aduh. Ini serangan mendadaknya, terima kasih. Biarin pokoknya. Jadi